Mata uang negara baru kita orang Papua Melanesia adalah florin. Florin Melanesia. Kami sebagai bangsa Melanesia, kami punya hak untuk merdeka di hari ini. Genosida itu sudah benar-benar terjadi di depan mata kita. Peristiwa beberapa hari ini kan kita orang baca tentang generasi muda kita. Banyak yang kena racun. Ini yang kentara di depan mata kita. Jelas sekali di depan mata kita. Kemarin saya baca 200, tapi tadi saya baca. Hari ini tadi sore ini saya baca itu sudah lebih dari 200. Sudah hampir 400 orang. Penduduk dari orang Papua Melanesia itu sangat menurun sekali. Dan bilangan kematian itu lebih banyak. Orang Papua Melanesia itu lebih banyak dibunuh. Dan Indonesia tidak bisa harus terus membantah atau melakukan tindakan-tindakan represif terus-menerus. Saudara punya laporan, kami menulis itu untuk menjadi data kita. Untuk menjelaskan kepada masyarakat internasional. Kita menjelaskan kepada Dewan HAM PBB bahwa ini adalah situasi kondisi politik real di tanah air kita. Sesuai dengan kekayaan alam negeri kita yang diberkati dalam politik kebangsaan kita sebagai bangsa Melanesia, maka kita memiliki mata uang tersendiri. Mata uang negara baru kita orang Papua Melanesia adalah florin. Florin Melanesia. Hello everyone and welcome back to the Manuscript Papua YouTube channel. As public attention intensifies over the recent demonstrations in Papua and the alleged MBG food poisoning incident in Depapri, Herman Waingay has shared several key perspectives in his latest video. However, those are not the only topics he addresses. He also revisits a rarely discussed concept known as the Melanesian florin. In his presentation, Herman Waingay first discusses the recent demonstrations in Papua. He also shares his views on the alleged food poisoning incident linked to the Free Nutritious Meals (MBG) program in Depapre district, an issue that has drawn significant public attention. Beyond these two topics, Herman Waingay introduces another subject, the concept of the Melanesian florin. According to his explanation, the idea for this proposed currency originated with the late Dr. Tom Waingay as part of a broader vision for statehood that he once introduced. So, what exactly is the Melanesian florin? Why has this concept resurfaced in public discussion? Was it really envisioned decades ago, and what historical background does it have? Stay tuned for the full discussion with Herman Waingay. Before we begin, please support the channel by liking this video, leaving a comment, and subscribing so you don't miss future updates and in-depth discussions. Manuskrip Papua. Pemerintah Indonesia harus menyadari bahwa orang Papua Melanesia, kami sebagai bangsa Melanesia, kami punya hak untuk merdeka di hari ini. Sehingga rakyat kita, sehingga aktivis-aktivis kita, adik-adik muda yang hari ini terus berjuang di tanah air itu tidak boleh dapat bunuh, tidak boleh lagi dipenjarakan oleh pemerintah Indonesia. Itu kan tidak boleh harus terjadi. Dan ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah Indonesia. Pemerintah Indonesia sebenarnya bangsa yang besar. Dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia kita belajar sama-sama ya. Karena kita belajar di Indonesia punya bangku pendidikan. SD, SMP, SMA. Kita orang belajar tentang apa? Sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu. Kita orang belajar. Nah, kita bersyukur ya. Saya secara pribadi dengan teman-teman adik-adik saudara-saudara. Kita sebagai generasi yang ketika kita bertumbuh di dalam intelektual kita, kita mengencam dunia pendidikan kita di Indonesia. Kita belajar. Maka kalau bicara tentang bahasa Indonesia, kita memahami, kita mengkomunikasikan, kita berbicara bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar dan tepat. Kami orang Papua kalau mengkomunikasikan, berbicara bahasa Indonesia itu, kita berbicara bahasa Indonesia dengan baik dan benar dan tepat. Karena memang itu latar belakang dari bahasa Indonesia itu kan bahasa Melayu. Jadi kalau kita orang pergi di sekolah, SD, SMP, SMA, kita berbicara dengan baik, dengan benar dan tepat. Nah, jadi kita yang pernah belajar di Indonesia punya bangku pendidikan, SD, SMP, SMA sampai di perguruan tinggi, kita orang memahami tentang bagaimana sejarah perjuangan bangsa Indonesia itu. Bagaimana di dalam buku-buku sejarah Indonesia itu, dalam PSPB, buku sejarah PSB itu, buku sejarah-sejarah Indonesia yang berbagai buku yang dibaca ya, itu dijelaskan di sana bahwa 350 tahun Indonesia berjuang untuk hak kemerdekaan mereka.
hingga pada akhirnya peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 diproklamirkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta bersama dengan saudara-saudara pejuang Indonesia untuk memproklamasikan bangsa Indonesia, dan hari ini orang sebut negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dan ya kita sudah belajar dari sejarah Indonesia itu sendiri. Jadi setelah proklamasi itu kan pemerintah kerajaan Belanda harus mengakui hak politik kemerdekaan dari bangsa Indonesia. Jadi hal yang sama, sejarah yang Indonesia mereka memahami itu. Sejarah bagaimana penjajahan yang dorang alami, yang Indonesia alami itu. Dan mereka lakukan itu, dorang terapkan itu, dorang menjajah kami orang Papua. Kita alami itu. Jadi kami sebagai bangsa Melanesia, kami sebagai orang Papua Melanesia, kita akan ditindas. Kita dijajah. Rakyat kita dibunuh. Sehingga apa yang kita orang belajar di dalam kehidupan, aktivitas kita bilang genosida. Genosida di dalam penelitian akademik dari berbagai peneliti di beberapa universitas ternama ya. Seperti di Australia, Universitas Sydney. Atau di Amerika sini orang bilang Universitas Yale University. Nah, itu di dalam data akademik itu mereka menjelaskan tentang perbandingan penduduk rakyat Papua atau Melanesia Barat yang ada di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia sejak pemerintah menguasai negeri kita sejak 1 Mei 63. Nah, di situ mereka melihat pertumbuhan penduduk dari orang Papua Melanesia itu sangat menurun sekali. Dan bilangan kematian itu lebih banyak. Orang Papua Melanesia itu lebih banyak dibunuh. Nah, mereka yang berjuang di hutan, saudara-saudara yang ada di hutan, kami yang berjuang di dalam kota, baik sebagai seorang aktivis, kita orang mengalami itu, atau pembunuhan secara sistematik dengan cara-cara yang misterius. Sejak keberadaan Indonesia di atas negeri kita. Dan genosida itu sudah banyak terjadi. Dan ya, salah satu hal yang kita belajar bahwa ada ancaman untuk pertumbuhan penduduk kita, identitas kebangsaan kita di atas negeri kita sebagai bangsa Melanesia. Orang yang berkulit gelap, rakyat yang berkulit gelap, umat Allah yang berkulit gelap ini, kita orang merasa bahwa kita punya kehidupan terancam. Ya. Genosida itu sudah benar-benar terjadi di depan mata kita. Peristiwa beberapa hari ini kan kita orang baca tentang keracunan. Keracunan yang bagaimana kita orang melihat bahwa generasi muda kita banyak yang kena racun. Ini yang kentara di depan mata kita, jelas sekali di depan mata kita. Nah, kurang lebih sudah berapa? Kemarin saya baca 200, tapi tadi saya baca, hari ini tadi sore ini saya baca itu sudah lebih dari 200. Sudah hampir 400 orang. Itu sudah meledak. Jadi, teman-teman, saudara-saudara sekalian, kita sebagai bangsa Melanesia, sebagai orang Papua Melanesia, kehidupan kita terancam. Kita sudah tidak memiliki kehidupan yang menyampaikan aspirasi bangsa kita dengan bebas damai di negeri kita. Dia bilang freedom of assembly. Freedom of assembly, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum yang di dalam perundang-undangan itu sebenarnya dijamin oleh pemerintah Indonesia atau dijamin oleh negara bahwa ketika ada warga negara mereka atau masyarakat mereka atau rakyat mereka menyampaikan aspirasi mereka, itu aspirasi mereka harus dijamin. Kebebasan untuk menyampaikan aspirasi mereka itu harus dijamin oleh negara atau pemerintah. Nah, namun kita sebagai orang Papua, sebagai bangsa Melanesia, kita sudah belajar dari rezim Soeharto hingga hari ini. Ya, kemarin tanggal 3 Agustus itu membuktikan. Tanggal 3 Agustus 2026 membuktikan bahwa represif kekuasaan pemerintah Indonesia bagaimana
membunuh demokrasi, membunuh aspirasi orang Papua yang di mana teman-teman aktivis, adik-adik aktivis, saudara-saudara yang berjuang di Tenar mau datang untuk menyampaikan aspirasinya. Rakyat kita mau datang dengan penyampaian aspirasi secara damai. Itu ada di dalam ancaman represif militer yang mereka alami di mata mereka, di atas negeri mereka. Kami yang pernah mengatur gerakan perjuangan bangsa di rezim Soeharto, yang pernah mengkoordinir beberapa aksi-aksi dan juga aksi-aksi dan perjuangan kami sejak rezim Soeharto. Kami kira mungkin itu saja yang kami alami di rezim Soeharto, jadi tidak boleh kita punya adik-adik, saudara-saudara aktivis di hari orang tidak boleh alami lagi. Tapi ya sama. Meskipun Presiden Indonesia boleh ganti dari Presiden Soeharto, ganti ke Presiden Habibie, terus lagi ke Megawati, Gus Dur, SBY, Jokowi, terus sampai hari ini Prabowo. Kita melihat bahwa rakyat kita sebagai orang Papua, sebagai bangsa Malaysia, kita tidak punya hak untuk menyampaikan aspirasi itu dengan bebas. Nah, tidak ada bilang no freedom of assembly ya di negeri kami, tidak ada kebebasan untuk menyampaikan itu. Nah, kita memahami ya, Indonesia memahami bahwa kalau nilai demokrasi itu, kalau aksi damai itu dibiarkan, maka akan terjadi rakyat Papua Melanesia Barat itu akan banyak sekali. Mayoritas orang Papua Melanesia mereka akan menyampaikan aspirasi mereka secara baik, benar, bebas, damai di negeri mereka. Itu kalau Indonesia tidak melakukan penekanan represif, maka kita akan melihat bahwa rakyat kita semuanya akan terlibat dan mereka akan menyampaikan aspirasi dengan benar dan tepat dan bebas bahwa kita mau merdeka. Pemerintah Jakarta, kami orang Papua Melanesia, kami bangsa Melanesia, kami mau merdeka karena hak kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, termasuk kami bangsa Melanesia. Kami orang Papua Melanesia sebagai bangsa Melanesia, kami punya hak untuk merdeka. Nah, maka supaya Indonesia bisa jelaskan ke masyarakat internasional bahwa ya orang Papua itu hanya yang berjuang merdeka itu hanya sedikit kan. Yang hanya berapa? Nah, itu kan kita sudah belajar sama-sama. Bagaimanapun aspirasi bangsa, rakyat kita di era perkembangan, perubahan teknologi di hari ini itu sudah sangat menjelaskan, membantu untuk menjelaskan kepada masyarakat internasional. Kita sama-sama membantu untuk menjelaskan kepada masyarakat dunia tentang bagaimana hak politikal kebangsaan kita itu, kita punya rakyat, kita punya aktivis-aktivis masih hidup di dalam represif, di dalam tekanan militer, teror, intimidasi, dan tidak ada kebebasan menyampaikan pendapat itu. Namun ini adalah hak politik kebangsaan kita. Dan Indonesia tidak bisa harus terus membantah atau melakukan tindakan-tindakan represif terus-menerus. Jadi kalau hari ini rakyat kita dalam sejumlah elemen perjuangan bangsa kita di tanah air, ya ketika saya punya komunikasi dengan sejumlah elemen perjuangan bangsa di tanah air, baik itu mereka yang menjadi aktivis-aktivis di AMP ya, Aliansi Mahasiswa Papua atau Sona Mapa atau Front Nasional ya Pemuda Papua ya Melanesia atau West Papua National Youth Awareness Team West Panyat atau Sona Mapa, Garda dan teman-teman aktivis-aktivis muda termasuk saudara-saudara aktivis yang terlibat di dalam Komite Nasional Papua Barat KNPB, aktivis-aktivis muda, teman-teman saudara-saudara berbagai elemen perjuangan bangsa kita, baik itu di pemuda gereja, pemuda klasis, di lembaga-lembaga adat, LSM. Kita punya komunikasi dengan mereka, teman-teman, saudara-saudara yang berjuang di tanah. Saudara menjelaskan situasi, kondisi politik itu kepada kami. Kami mendengarnya, Dan ketika saudara menyampaikan, saudara punya laporan, informasi itu kami menulis. Kami menulis itu untuk menjadi data kita, untuk menjelaskan kepada masyarakat internasional. Kita menjelaskan kepada pemerintah Amerika Serikat.
kita menjelaskan kepada pemerintah Australia, kita menjelaskan kepada Dewan HAM PBB bahwa ini adalah situasi kondisi politik real di tanah air kita. Jadi di dalam presentasi saya setiap kali saya live ya, macam sekarang saya live. Kami percaya bahwa saudara-saudara kami di Indonesia melalui pos diplomatik Indonesia, pemerintah Indonesia, selalu mengikuti setiap pesan-pesan diplomatik, pesan-pesan politik, argumentasi hukum yang kita share di kami punya halaman sosial media. Sebagai public figure, sebagai juru bicara, sebagai salah satu pemimpin politik Melanesia Barat, politik Papua Barat Merdeka, yang hari ini berada di exile di Amerika. Dan dalam perjuangan panjang itu, dari penjara Indonesia, kami pakai perahu ke Australia. Setelah saya ada di Australia beberapa tahun di Australia, 1 tahun di Australia itu saya datang ke Amerika. Saya tinggal di Amerika. Dan setelah sekian belasan tahun, dan akhirnya saya punya argumentasi hukum. Kita punya argumentasi hukum untuk menjelaskan tentang situasi kondisi politik di tanah air. Dan mengapa kami minta suaka politik? Mengapa kami minta suaka politik? Meminta perlindungan hukum dari pemerintah Amerika Serikat akan aktivitas politik kami. Karena aktivitas politik kami itu menjelaskan tentang situasi kondisi politik di tanah air kita. Kita sebagai pemimpin, kita sebagai diplomat, kita menjelaskan tentang kebenaran itu. Kita menjelaskan tentang kebenaran itu. Dari hari ini, ya terima kasih ya teman-teman yang sudah membantu untuk bagaimana saudara punya pengetahuan IT itu. Saudara bikin ya beberapa poster, flyer secara online ya. Dengan ya perubahan teknologi yang hari ini ya bisa teman-teman saudara-saudara cepat sekali untuk membuat itu dan membuat di dalam karya pesan sosial media untuk rakyat kita. Masyarakat bisa membaca dan bisa melihat. Yang memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggris, mereka akan membaca dan memahami itu. Mengapa Melanesia? Mengapa Pak Wenggai? Mengapa Herman Wenggai? Mengapa Bapak Septinus Paiki? Mengapa Bapak Edison Waromi? Mengapa Jacob Rumbiak? Mengapa Benny Wenda? Mengapa Octavianus Mote? Mengapa Victor Yemo? Mengapa Manasita Buni? Mengapa Philippus Robaha? Dan saudara-saudara lainnya yang ada di tanah air. Untuk menjelaskan bahwa situasi kondisi politik di hari ini yang kita alami. Kita mau merdeka. Ya kalau bicara tentang merdeka kan ya, kita mau bikin negara toh. Mau bikin negara baru. Negara baru yang dia tidak melekat dengan kepentingan bangsa asing, yang tidak melekat dengan kepentingan orang Belanda, punya politik. Nah, maka nama Melanesia itu, politik kebangsaan itu. Nah, itu teman-teman, saudara-saudara share. Nah, ketika saudara share kepada kami, saya share tadi beberapa waktu yang lalu saya share. Ya, terima kasih untuk teman-teman punya kerja yang luar biasa sekali. Karena ini bagian dari kita memberikan pemahaman publik. Sehingga orang belajar tentang sejarah perjuangan bangsa kita. Sejarah perjuangan bangsa kita bukan saja tentang peristiwa 1 Desember. Bukan saja peristiwa 1 Juli. Tetapi ada peristiwa hukum yang disebut dengan proklamasi 14 Desember 88. Politik kebangsaan, politik Melanesia. Dan juga Kongres dan apa yang kita orang belajar sama-sama. Nah, kalau orang Belanda bilang dia punya mata uang adalah gulden. Dan mereka pakai di dalam orang punya undang-undang pemerintah kerajaan Belanda itu yang dalam sejarah perjuangan bangsa kita itu orang bikin bendera bintang kejora itu. Dan itu bagian dari sejarah. Nah, kita melihat bagaimana ada argumen hukum di sana, pemahaman hukum di sana. Sehingga kita melihat bahwa mengapa hari ini kita sebagai orang Papua Melanesia, kita mau berjuang untuk Papua Barat Merdeka, Melanesia Barat Merdeka dengan konsep hukum, dengan argumentasi hukum bahwa kita punya cita-cita untuk mendirikan sebuah negara baru yang tidak punya kepentingan dengan bangsa asing atau yang berkaitan dengan politiknya orang Belanda. Karena bicara tentang mata uang gulden itu adalah orang Belanda punya mata uang. Maka untuk menjadi negara baru orang Papua Melanesia hari ini dan besok, sesuai dengan kekayaan alam negeri kita yang diberkati dalam politik kebangsaan kita sebagai bangsa Melanesia, maka kita memiliki mata uang tersendiri. Dan itu bagian dari bagaimana rancangan ketatanegaraan, konsep politik kebangsaan yang kita punya negarawan bangsa kita ya, Bapak Dr. Tong Wenggai. Bagaimana kita semua sama-sama berpikir untuk bagaimana mata uang negara baru kita orang Papua Melanesia adalah
Florin Melanesia. Dan bendera bintang 14 itu bendera negara. Bendera pusakanya orang Papua Melanesia yang berkibar pertama kali tanggal 14 Desember 1988 dalam cita-cita politik kebangsaan kita sebagai orang Papua Melanesia. Negara baru orang Papua Melanesia. Dan disebut atau yang dikenal dengan bendera Melanesia. Yang teman-teman, saudara-saudara sudah tentunya mengikutinya. Jadi kita punya bendera ada yang mana ada konsep yang orang Belanda orang siapkan. Dan kita sebagai orang Papua Melanesia ini satu ikatan di mana kita semua punya sejarah perjuangan bangsa itu. Jadi ketika kita menjelaskan tentang perjuangan bangsa kita, ya kita tentunya menjelaskan dengan keutuhan ya, karena kita bicara tentang argumentasi hukum. Karena hari ini ya, perjuangan bangsa kita ada di bawah kekuasaan pemerintah Indonesia. Kita bukan berada di Belanda lagi atau kerajaan Belanda lagi. Jadi teman-teman, saudara-saudara, terima kasih untuk saudara punya postingan, saudara punya share kepada kami, dan tadi saya bantu untuk share untuk kemana generasi bangsa kita, ya rakyat kita, mereka belajar. Mengapa kita penekanan kepada nama Melanesia? Melanesia punya pengertian yang mendalam yang dia menjelaskan tentang bagaimana politikal kebangsaan, siapa kita di mata Tuhan. Dan politika kebangsaan kita itu dia berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Jadi hari ini kalau kita orang merdeka, besok kita orang merdeka, dan Indonesia punya hak untuk pengakuan hak politika kemerdekaan bangsa kita. Kenapa? Itu bagian daripada jalan perjuangan damai. Kita menghilangkan, tidak lagi ada rasa kebencian di antara kami sebagai bangsa Melanesia dan bangsa Indonesia yang menguasai negeri kita. Kita belajar ya bagaimana apa yang terjadi di Timor Leste. Itu yang tadi teman-teman sudah posting tentang bagaimana dua tokoh besar yang Indonesia menghukum mereka 20 tahun penjara. Yaitu Sanana Gusmao itu 20 tahun penjara. Bapak Dr. Tom Wainggai 20 tahun penjara. Timur-Timur, East Timur, dulu dalam Timur-Timur, hari ini dalam Timur Leste. Nah, kita hari ini dalam Papua Barat. Suatu hari kita di dalam tahapan untuk proses pengakuan itu kan negara baru orang Papua Melanesia, Melanesia Barat. Maka kita menyiapkan kerangka negara itu, kerangka kebangsaan itu. Meskipun ya almarhum Bapak Dr. Tom Wainggai, negarawan bangsa kita, itu dibunuh setelah 20 tahun penjara. Ya, Sanana Gusmao juga pernah hampir dibunuh, tapi ya puji Tuhan. Kita punya saudara-saudara di Timur Leste, mereka harus ya bisa merdeka karena perhatian dan pertolongan secepatnya untuk menyelamatkan kehidupan Sanana Gusmao yang saat itu alami situasi yang kritis di LP Cipinang. Ini kita belajar, kita orang pahami situasi kondisi politik saat itu. Tapi kita punya orang tua, kita punya pemimpin, kita punya negarawan, kita punya sang proklamator. Dr. Tom Wainggai tidak mengalami hal itu. Karena di situ kita melihat bagaimana konspirasi politik yang kami sebagai keluarga, kami sebagai rakyat, kita menjadi korban. Dan kita tidak bisa bikin apa-apa karena di rezim Soeharto. Pertolongan kepada almarhum negarawan bangsa kita, Dr. Tom Wainggai itu tidak tertolong. Dan pada akhirnya, beliau harus menghembuskan nafas yang terakhir dalam perjalanan untuk minta pertolongan yang terakhir itu. Jadi waktu saya membaca atau mengecek semua pakaian yang saya punya orang tua, Bapak Dr. Tom, kenakan saat dia di penjara Indonesia di LP Cipinang itu. Dia punya pakaian yang dia pakai, celana pendek, celana panjang, baju. Dia punya dokumen-dokumen. Saya sebagai seorang anak dan keluarga, ya, karena saat itu, ya, kami bertanggung jawab ya, kayak saya secara pribadi itu mengamati dan saya mengecek semua. Dan saya mendapati, saya punya orang tua punya tulisan tangan di dalam sak celananya itu. Ada tertulis tulisan tangannya. Itu tulisan yang dia tulis untuk ditujukan kepada dokter Palang Merah Internasional yang disebut dengan Dr. Meyer saat itu.
bagaimana almarhum Dr. Tom Wenggai menjelaskan tentang kondisi tubuhnya yang sangat kritis sekali. Dan di situ saya baca apa yang Bapak Dr. Tom dia menulis itu. Mata berdarah, mulut berdarah, hidung sakit, perut, buang air besar, kencing, muntah, darah, mata. Beliau menjelaskan mendetail sekali di dalam tulisan yang dia tulis dengan dia punya tangan sendiri. Tanggal 9 Maret 1996. Saya baca dan melihat catatan itu. Tapi pada saat yang bersamaan, ini konspirasi politik tingkat negara. Indonesia punya konspirasi politik. Orang kasih Dr. Meyer itu tidak ada di tempat. Jadi orang sudah tahu bahwa Bapak Dr. Tom Wenggai setelah diracuni, dia punya masa hidup itu hanya dihitung beberapa hari saja. Maka Dr. Meyer itu tidak boleh ada di tempat, dia harus dipindahkan, harus dikasih ke kesibukan lainnya. Sehingga Bapak Dr. Tom Wenggai itu tidak harus ditolong secepatnya. Dan karena memang target untuk pembunuhan itu pemerintah Indonesia itu sudah merencanakan dengan begitu rapi konspirasi negara. Dan itu saya baca saya punya orang tua punya catatan surat masa-masa terakhir. Ya, kita sebagai keluarga kita hanya bisa menangis ya. Saya secara pribadi sebagai seorang anak yang ya merasa saya punya orang tua yang adalah guru saya, dosen saya, harus dibunuh secara tidak manusiawi dengan perencanaan konspirasi politik, konspirasi negara untuk membunuh negarawan bangsa kita supaya kemerdekaan bangsa kita sebagai orang Papua ya itu tidak harus terjadi. Dan itu yang membuat hari ini mengapa pemerintah Indonesia masih terus menguasai negeri kita, masih terus merasa bahwa negeri kami, tanah air kami itu masih ada di bawah orang punya kekuasaan. Ya ini saya share ini karena kaitan dengan pertanggungjawaban hukum dari kita punya orang tua, sang negarawan ya, bangsa kita. Meskipun almarhum Dr. Tom Wenggai dibunuh di penjara LP Cipinang, Jakarta. Pembunuhan yang secara sistematik diracuni oleh pemerintah Indonesia. Tapi intelektual kebangsaan yang beliau persiapkan untuk generasi bangsa kita di hari ini dan generasi bangsa kita di hari esok. Sebagai intelektual, sebagai negarawan bangsa kita, sebagai sang proklamator, intelektualnya orang Papua Melanesia, bangsa Melanesia, mempersiapkan kerangka kebangsaan, kerangka negara. Karena itu, beliau sudah menyiapkan ya, sebelum proklamasi 14 Desember 88 itu dilakukan. 25 tahun mempersiapkan kerangka negara itu. Konstitusi negara yang ditulis selama kurang lebih 25 tahun. 163 pasal konstitusi negara. Dari kita punya negara baru. Orang Papua Melanesia disebut dengan Republik Melanesia atau Melanesia Barat. Nah, mata uang. Florin Melanesia. Dan mempertanggungjawabkan dua bendera itu. Bendera yang adalah karyanya orang Belanda, yang adalah politiknya orang Belanda. Bendera Morning Star atau Bintang Kejora. Nah, dipertanggungjawabkan oleh negarawan bangsa kita. Politikal kebangsaan kita di hari ini. Jadi, Bintang Kejora dan bendera negara orang Papua Melanesia yang baru yang kita sebut Bintang 14 dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan kepada pemerintah Indonesia bahwa kami sudah siap untuk bernegara sendiri yang terpisah dengan Indonesia. Ini kami punya kerangka negara, kami punya sistem pemerintahan Melanesia, aparatus pemerintahan Melanesia yang disiapkan. Kami punya GBHN, garis-garis besar haluan negara. Kami punya mata uang, kami punya national anthem, lagu kebangsaan, Tanahku Melanesia, My Country Melanesia, lagu kebangsaan. Kami punya teks proklamasi. Kami
menjelaskan bahwa ini cita-cita proklamasi 14 Desember 88. Kami ingin mendirikan sebuah negara baru kita dalam politika kebangsaan kita sebagai bangsa Melanesia. Ini kami punya cita-cita proklamasi 14 Desember untuk sistem pemerintahan kita sebagai pemerintahan yang Melanesia. Kami bukan bikin pemerintahan Indonesia, kami bikin pemerintahan Melanesia yang dia melekat dengan kita punya budaya bangsa kita. Apa yang kita miliki di dalam perjuangan bangsa kita, yang kita orang atur bahwa ini Tuhan Allah Bapa di surga dikasih kita punya negeri kita. Kita akan mengelola dengan kita punya pengetahuan, dengan intelektual kita, dengan sistem pemerintahan yang kita miliki. Budaya bangsa kita itu kita orang pakai dia sebagai kompas untuk membangun negeri kita itu dengan sistem ketatanegaraan yang kita miliki sendiri, terpisah dari Indonesia punya sistem. Dan itu yang disiapkan oleh kita punya orang tua negarawan kita. Kita punya moto negara, simbol-simbol ketatanegaraan. Dan semua ini adalah bagian daripada kita punya cita-cita perjuangan panjang kita. Karena kita hari ini kan mau berjuang untuk bikin negara baru, toh. Mau berjuang untuk negara baru, toh. Mau berjuang untuk bikin negara. Berarti kalau bikin negara, berarti kita harus siap kerangka negara itu. Kita harus siap kerangka ketatanegaraan itu. Nah, berarti kalau kamu bikin negara, ya, kita punya kedisiplinan ilmu, kita punya pengetahuan itu. Ini ilmu politik, ilmu administrasi negara, ilmu hukum. Itu kita harus miliki. Dan kita membuktikan itu. Intelektual kebangsaan kita. Jadi karya besar dari kita punya orang tua, negarawan bangsa kita, pemimpin politik bangsa kita yang dibunuh oleh Indonesia. 20 tahun penjara bagi sang dokter Papua mereka itu intelektual kebangsaan kita. Jadi hak cipta politikal kebangsaan kita, intelektual kebangsaan kita yang almarhum Bapak Dr. Tom Waingga itu persembahkan untuk generasi bangsa kita. Ini kita punya sejarah. Jadi harapan saya ya, harapan kita bersama dengan kita menceritakan, kita memberikan kesaksian, kita share tentang argumentasi hukum, argumentasi politik. Ini bagian dari kita melihat bahwa perjuangan bangsa kita itu satu keutuhan. Nah, di mana kita memahami bahwa ada masalah hukum, berarti ada solusi hukum. Ada masalah politik, berarti ada solusi politik. Nah, dan hari ini kita masih terus berjuang. Nah, beberapa hari ke depan kita akan sama-sama ya bertanggung jawab untuk menjelaskan ketidakadilan hukum yang terjadi di masa lalu, di mana perjanjian New York itu. Jadi ketika kita berbicara tentang perjanjian New York, kita sudah memahami bersama bahwa perjanjian New York ini kita punya pemimpin politik, kita punya negarawan bangsa kita telah mempertanggungjawabkan argumentasi hukum itu di dalam meja peradilan Indonesia. Ini di Kaliacaya Bepura, di meja peradilan Indonesia. Kita punya negarawan, kita punya pemimpin politik, orang tua kita, Bapak Dr. Tom Waingga, mempertanggungjawabkan argumentasi hukum dengan Indonesia, pemerintah Indonesia di dalam argumentasi hukum tentang ini. Perdebatan tentang perjanjian New York ini. Perjanjian New York yang tidak benar ini, perjanjian New York yang tidak adil ini. Itu diperdebatkan dengan pemerintah Indonesia dan telah dibuktikan bagaimana pemerintah Indonesia tidak bisa melawan kebenaran hukum yang Bapak Dr. Tom Waingga, negarawan bangsa kita menjelaskan bahwa ada ketidakadilan hukum, ada cacat hukum yang terjadi dalam peristiwa New York. Maka dibuatlah apa yang disebut dengan perjanjian Roma. Nah, perjanjian Roma 30 September 62 itu bagian dari bagaimana jelaskan kepada pemerintah Indonesia bahwa kau punya tanggung jawab sebagai mandataris PBB itu untuk 25 tahun. Jadi nanti pada suatu saat kau harus memberikan hak politik kemerdekaan. Kau harus memberikan pengakuan kepada orang Papua. Dalam politika kebangsaan kita. Kita harus merdeka pada suatu saat. Dan hal ini yang diperdebatkan secara hukum. Perdebatkan secara bermartabat. Perjuangan hukum, perjuangan politik. Dan ini kita punya orang tua. Jadi ada banyak pemimpin-pemimpin politik yang boleh bicara. Tetapi untuk mempertanggungjawabkan konsep hukum dan memperdebatkan konsep hukum secara yuridis. Itu hanya bisa dilakukan oleh kita punya orang tua kita. Almarhum, negarawan bangsa kita. Ini Bapak Dr. Tom Waingga adalah pemimpin bangsa kita. Negarawan bangsa kita, orang tua kita. Yang kita miliki. Jadi generasi bangsa kita di hari ini.
Ini karya besar yang dimiliki oleh kita sebagai bangsa Melanesia, sebagai orang Papua Melanesia. Ini adalah karya besar, karya intelektual yang dipersembahkan oleh kita punya orang tua. Jadi kiranya presentasi saya, apa yang saya jelaskan, mari generasi bangsa kita, saudara-saudara, kita sama-sama bertanggung jawab. Karena kita hari ini sedang hadapi pemerintah Indonesia, kita menghadapi pemerintah kerajaan Belanda. Jadi hanya yang bisa mengakui hak politik kemerdekaan bangsa kami adalah pemerintah Jakarta, pemerintah Indonesia. Maka rakyat kita harus bangkit untuk mendukung dan mendesak pemerintah Indonesia untuk mengakui hak politik kemerdekaan bangsa kita. Politik kebangsaan yang diproklamasikan tanggal 14 Desember 88. Karena ini adalah jalan hukum yang terbaik yang membuat Indonesia bisa berada di atas negeri kami. Karena mediasi dari pemerintah Amerika Serikat untuk mendesak pemerintah kerajaan Belanda kok kasih tinggal tanah air kami. Indonesia kok masuk, tapi dengan catatan bahwa pemerintah Amerika Serikat kasih puluhan juta dolar, tapi nanti pada suatu saat ketika orang Papua Melanesia mau berjuang untuk punya hak kemerdekaan politik mereka, pemerintah Indonesia harus mengakui itu. Dan itu yang almarhum Dr. Tom Wainggae, negarawan bangsa kita, mendemonstrasikan, menjelaskan, mempertanggungjawabkan itu. Nah, namun ya kita orang melihat, pada akhirnya nyawa dari kita punya sang dokter Papua mereka itu harus dibunuh. Sehingga Indonesia masih bisa menguasai. Timur Leste sudah merdeka. Nah, hari ini lambat atau cepat kita akan menjelaskan ini. Saya Herman Wainggae, hari saya ada di Amerika. Kami akan terus menjelaskan ini dan kami akan terus meminta dukungan dari pemerintah Amerika Serikat. Kami akan meminta dukungan dari negara-negara hak veto di PBB. Amerika adalah negara hak veto. Dan Amerika punya sejarah tentang bagaimana memediasi sejarah perjuangan bangsa kita, Belanda dengan Indonesia kok ada di tanah air kami. Jadi hari ini pemerintah Indonesia kok ada di tanah air kami. Kami rakyat Papua, bangsa Melanesia, saudara dengan saya, kita menghadapi pemerintah Indonesia bahwa kita kasih tahu bahwa ini kami punya konsep politik hukum. Konsep politik hukum ada ini. Nah, hal ini yang teman-teman, saudara-saudara dengan saya, mari kita sama-sama terus berjuang dan kasih tahu kepada pemerintah Jakarta. Kau stop bunuh kami, kau segera akui hak politik kemerdekaan bangsa kami. Secara diplomasi, apa yang saya sudah bilang bahwa kami akan terus menjelaskan tentang peran dari pemerintah Amerika Serikat dalam konsep dokumen Washington Solutions yang telah kami presentasikan ke Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Jadi, apa yang saudara-saudara perjuangkan di tanah air dalam pertanggungjawaban hukum dan politik sudah jelas. Nah, secara diplomasi, ini yang kami perankan. Nah, sehingga biarlah politikal kebangsaan kita. Kami sebagai bangsa Melanesia, sebagai orang Papua Melanesia, rakyat umat Allah yang diciptakan oleh Tuhan sebagai orang yang berkulit gelap, bangsa umat Allah yang mulia, ciptaan Tuhan. Jadi kita orang bukan apa, yang Indonesia yang ada bicara negatif-negatif untuk kita orang Papua. Apa? Ya, saudara sudah tahu atau saudara paham. Tapi yang jelas bahwa kami orang Papua Melanesia, kami bukan monyet. Kami adalah umat Allah. Bangsa yang mulia di mata Tuhan yang memberkati kita. Kami adalah bangsa Melanesia. Steve Biko di Afrika Selatan bilang, black is beautiful. Kami orang Papua Melanesia adalah bangsa Melanesia. Bangsa yang diberkati. Kiranya pemerintah Indonesia menyadari bahwa hak politik kemerdekaan orang Papua Melanesia, apa yang Pak Wainggae sampaikan di dalam presentasinya, dalam edukasi publiknya, itu biarlah menjadi pesan moral untuk pemerintah Indonesia. Kau bunuh Dr. Tom, kau bunuh kami punya orang tua, kami punya negarawan, kau bunuh kami punya sang proklamator yang ada di penjara Indonesia 20 tahun. Tapi karya besar, karya intelektual dari kami orang Papua Melanesia, sudah saatnya pemerintah Indonesia harus kembalikan dan mengakui hak politik kebangsaan kami. Supaya kami sama-sama membangun hubungan diplomatik untuk hidup berdampingan sebagai dua bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih teman-teman. Demikian presentasi saya di hari ini dan
saudara punya dukungan dua dalam apa yang kita kerja sama-sama, perjuangkan sama-sama, diberkati. My God.